Seven Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PMI, kembali lagi dengan Seven Podcast PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini, episode kali ini kita kedatangan tamu dari, aku gelarnya Bapak relawannya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada Pak Faiz Marzuki. Halo Bapak. Halo. Halo. Selamat siang. Kabarnya baik, Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Oke, jadi Bapak Faiz Marzuki ini sebagai Ketua Bidang Relawan dan Anggota, gitu ya Pak? Iya. Oke, sebagai dengan narasumber kita hari ini ada Pak Faiz, berarti hari ini kita bakalan bahas-bahas tentang relawan ya Pak? Ya boleh. Oke. Yang kita ketahui nih, satu Indonesia kita ini ada kurang lebih 2 juta relawan nih Pak, Wow, ya. yang ada di Palang Merah Indonesia. Jadi terdata itu ada 2 juta relawan yang ada di Indonesia. Kira-kira kalau di Babel ini ada berapa ya Pak? Di Babel ini kan provinsi yang ya relatif, ibaratnya kalau jumlah penduduk itu satu provinsi kita ini sama dengan satu kabupaten kota di Pulau Jawa. Iya. Jadi memang ya kurang lebih kalau satu provinsi kita sama dengan satu provinsi. Jadi kalau yang tercatat, karena relawan itu kan kadang ada yang masuk ini, ada yang enggak gitu. Yeah. Ada yang hanya ikut kalau kegiatan pada muncul Ada. nih gitu. Tapi yang terdata ini sekitar 300-an. Iya. Itu yang relawan. Berarti itu yang tercangkup relawan di 7 kabupaten kota yang ada di Iya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke. Bapak di sini sebagai pengurus ya kan Pak ya? Iya, saya di Salah satu unsur yang ada di PMI ya. Mm-mm. Kira-kira gimana sih Pak bisa jadi pengurus di PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Waduh. Jadi saya dari periode sebelumnya di tahun 2013, waktu itu Ketua Umum PPMI Provinsi ini Bu Eko. Oh Bu Eko. Gubernur waktu itu ya. Iya. Bu Eko Maulana Ali. Saya masih sebagai anggota. Mm-mm. Kebetulan saya punya latar belakangnya kan memang paramedis dulu ya. Iya. Jadi yang namanya tugas-tugas seperti itu dari muda itu udah sering. Hanya secara terorganisir seperti PMI itu masuk ya di tahun 2013. Diajak teman, awalnya ikut-ikutan aja, kemudian tahu-tahu pas kepengurusan kok muncul gitu. Nama saya ya sudah jalanin aja sampai sekarang. Berarti kepengurusannya udah dari tahun 2013 nih? Iya. Oh, Jadi waktu itu 2013. dilantik Pak JK. Ya. Kemudian yang kemarin tahun yang periode ini Pak Prof Ginanjar ya sebagai harian. Oke. Ketua Umum harian. Berarti kemarin langsung sama ini Pak, jadi pengurus bidang relawan atau sebelumnya? Enggak, dulu anggota. Oh iya. Jadi semua bidang ini saya bantu ikutin gitu. Kemudian di tahun 2016 kan karena saya sebagai pimpinan kontingen Jumbara. Oh, pimpinan kontingen Iya, Jumbara. tahun 2016 di Sulawesi Selatan. Kebetulan dianggap sukses, artinya kita masuk peringkat 1 secara nasional. Maka di periode berikutnya saya dipilih sebagai ketua bidang relawan karena di situ Iya, ada iya. PMR. Nah, mungkin melihat itu saya diamanai untuk jadi kepala bidang relawan dan anggota di situ ada PMR gitu. Oke. Agak menarik nih Pak. Tadi katanya pernah jadi pinkon, pimpinan kontingen Ya. di dalam event besarnya PMI ya. Ya, itu Jumbara Jumbara itu Nasional. 5 tahun sekali. Oh, 5 tahun sekali. Jadi memang gimana? ditunggu-tunggu Iya. ya. Jadi itu event nasional yang PMI Provinsi ikut ke dalam kegiatan itu. Berarti Bapak memimpin seluruh kabupaten kota yang ada di sini perwakilan Iya. gimana? Sebenarnya penunjukannya ya nggak tahu karena waktu itu saya masih anggota, kemudian ada tugas, ada surat tiba-tiba dari ketua bahwa saya sebagai Pimkon kan intinya semua tugas di PMI kan kita laksanakan, kalau kita mampu kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yaitu yang terpilih. Jadi dari seluruh kabupaten kota kita pilih, kemudian kita latih berapa hari sebelum berangkat. Jadi memang alhamdulillah anak-anak Babel juga memang luar biasa, punya potensi. Jadi ya Jumbara itu bahkan tidak hanya nasional karena waktu itu seingat saya ada 9 negara sahabat yang ikut. Oh, termasuk internasional. Iya, jadi ada dari International Red Cross, ada yang kalau Malaysia itu namanya Bulan Sabit Merah gitu ya. Iya.
Itu sama. Dan ada PMR yang dititipkan di tenda bubble waktu itu dari Thailand. Jadi dia nginep di situ di tenda bubble. Itulah. Jadi anak-anak PMR bisa berinteraksi dengan kawan-kawan lainnya seluruh. Dari Jepang waktu itu ada, dari Kanada, Amerika Red Cross juga ada. Jadi luar biasa, itu juga menjadi kesempatan pengalaman saya untuk pertama kali. Jadi gitulah. Ada cerita menarik atau yang tidak bisa dilupakan nggak dalam Jumbara Nasional yang udah langsung mimpin kontingen Bangka Belitung? Ada menarik yang hal yang tidak bisa dilupakan mungkin? Ya saya bangga karena yang dibawa adalah anak-anak Babel yang waktu itu memang ada bombing Laskar Pelangi tahun itu. Kemudian ekspektasi dari teman-teman seluruh Indonesia itu kan masih kebayang Laskar Pelangi. Iya. Jadi dan kita memanfaatkan momen itu. Kita bawa gambar pulau yang untuk syuting Laskar Pelangi, kita cetak besar-besar di depan tenda kita. Kemudian kita setel selalu setiap pagi itu lagu Laskar Pelangi, kemudian kita bikin senam di situ. Jadi memang, dan kebetulan anak-anak Babel memang PD-nya luar biasa. Hanya butuh waktu 2-3 hari untuk grogi, setelah itu dia bisa on. All out. Jadi saya sangat terbantu dengan teman-teman anak-anak Babel yang memang langsung on waktu itu ya. Saya khawatir sakit atau apa karena di sana daerah yang baru, makanannya juga mungkin butuh adaptasi lah. Ya 3 hari awal masih ada yang batuk-batuk tapi setelah itu tertutupi dengan semangat. Nah itu, jadi pengalamannya ya jelas selama ini kita yang terbaik kan masuk peringkat 3 hari Jumbara itu kita masuk kategori peringkat 1 dengan provinsi-provinsi luar besar. Biasa sekali. Ya. Provinsi yang lain yang satu langganan kan Bali, DKI gitulah biasa lah. Provinsi besar kita ini lah ya. provinsi yang kecil. mediocre, ya. Jadi anak bawang. Dengan kontingen ikut kegiatan nasional. Iya, itu. Dan hari itu ketika kami secara aklamasi ditunjuk sebagai tuan rumah, walaupun kita harusnya tahun 2021 kemarin. Kemudian terganjal oleh pandemi. Jadi teman-teman dari luar Babel itu antusias ingin melihat, karena mungkin kita promosi Laskar Pelangi terus-terusan. Jadi mereka ingin datang, ingin kapan dong Babel jadi tuan rumah, kami mau datang. Kebetulan kami lapor dengan ketua, oke kita jadi tuan rumah. Harusnya terjadwal di tahun 2021. Tapi pandemi. Semuanya berubah. Pandemi. Gara-gara pandemi sudah. Tapi udah niat baik, mudah-mudahan tercatat sebagai amal. Berarti termasuk juga salah satu promosi untuk Bangka Belitungnya ada di event itu ya Pak? Ya, jadi Laskar Pelangi sendiri adalah promosi yang luar biasa buat Babel, dan kita menggunakan momen itu, memanfaatkan bombing itu dengan PMI-nya, dengan jadi promosi yang dipromosikan sebenarnya. Jadi kita efek ini aja domino dari Laskar Pelangi, kita memanfaatkan itu bawa ke event nasionalnya. Ya. Oke. Itu kan kegiatan, mungkin salah satu kegiatan nasional yang diikuti oleh Palang Merah Remaja ya Pak, PMR-nya. Kalau kegiatan-kegiatan relawannya nih, KSR, TSR, itu bagaimana sih kegiatannya apa saja sih biasanya? Ya intinya namanya relawan, saya ingin mengatakan bahwa kegiatannya semuanya adalah sukarela. Iya. Relawan dulu nih, relawan itu harus rela. Kadang rela ada yang belum suka ya, makanya setingkat di atas relawan itu adalah sukarela. Dia melakukan dengan rela dan dengan sukacita. Jadi semua kegiatannya adalah masalah kerelaan dan masalah sukacita. Jadi kalau berharap gabung dengan relawan, berharap digaji, ada honor, ada ini, saya pikir dipikirkan dulu gitu. Tapi kalau mau dapat manfaat yang lebih, masuklah ke PMI, ke PMR, ke TKR dan sebagainya, ke ini ya. TSR, KSR gitu ya. KSR. Kegiatannya banyak. Jadi kalau tadi di level PMR itu ada Jumbara, ada TKRD juga. Oh, TKRD. Itu sebenarnya mirip, pertemuan tingkat level macam-macam dari kabupaten, kemudian provinsi, kemudian nasional. Kalau ada TKRD gitu. Kita nanti ke depan di Belitung rencananya tahun ini ya, seprovinsi. Ini juga sama aspirasi dari teman-teman
relawan di Pulau Bangka yang jumlahnya lebih besar dari yang teman-teman di Belitung. Iya. Tapi mereka pengen ngelihat Belitung juga. Karena kita kan terpisahkan nih Pak, Bangka dan Belitung. Iya. Jadi mungkin anak-anak relawan yang di Bangka pengen lah main ke Belitung. Iya, selama ini kan Belitung terus yang main ke Bangka. Gantian. Iya, kapan dong aku naik kapal laut, nggak apa-apa, pengen melihat Belitung. Aku juga kadang ditanya Laskar Pelangi kayak apa, Belitung kayak apa gitu. Orang Bangka nggak bisa jawab kan malu. Karena orang di luar Provinsi Babel kadang melihat Bangka Belitung itu satu. Bahkan ada acara nasional itu ada yang nyasar ke Belitung. Oh. Jadi saya pernah mengundang acara forum anak dulu ya. Itu mau jemput, saya udah di mana, depan bandara. Iya, saya juga udah jemput di bandara gitu. Bandara mana? Coba baca bandaranya apa? Hanan Judin. Oh, itu Belitung. Anda nyasar. Beda bandara. Padahal acaranya di Bangka. Ada dua bandara kan. Iya, Seperti Bangka Amer dan sama Belitung. ini. Ya jauh. Kalau naik kapal berapa jam? 4 jam. Itu pun ada jadwalnya gitu. Kalau pesawat setengah jam. Ada itu pengalaman. Oke, saya tadi dengar kata Bapak tadi jangan mengharapkan gaji di sini di PMI. Gimana tuh Pak? Karena mungkin ya dengan adanya seperti yang kita tahu kayak relawan COVID atau relawan-relawan organisasi lainnya itu biasanya mereka memang mendapatkan upah atau gaji dari pekerjaan mereka sebagai relawan. Jadi kalau menurut Bapak relawan di PMI ini tidak digaji, itu gimana ya pendapatnya? Ya, memang sebenarnya relawan ketika sudah berani menyatakan relawan, baik COVID maupun Tagana atau apa, kalaupun digaji saya yakin tidak memadailah dibanding dengan yang harusnya dia keluarkan gitu. Iya. Artinya levelnya masih honor atau apa ya. Hanya yaitu ketika penugasan itu akan ada. Jadi PMI itu memang tidak digaji secara bulanan. Iya. Tapi ketika ada penugasan itu insya Allah tidak akan terlantar. Artinya dia pegang lah, nggak akan kelaparan, tempat tinggal ada, jaminan-jaminan keamanan, keselamatan itu ada. Itu ada. Bahkan dengan logo PMI ini udah jaminan. Tidak boleh ditembak kan. Iya. Di penugasan apapun tidak boleh dilukai, tidak boleh dicelakai. Itu jaminan PMI. Kalau relawan yang lain saya nggak ini ya. Tapi secara internasional ketika menggunakan logo ini maka tidak boleh disentuh secara kekerasan, harus dilindungi. Karena kita juga pakai azas netralitas, kita berdiri di semua golongan. Jadi itu. Jadi memang kalau relawan, kalau yang COVID misalnya, dia pun digaji sebenarnya sama lah. Mereka juga karena sifatnya kontrak, misalnya relawan yang lain itu kan dikontrak 6 bulan atau setahun, kemudian per bulan dapat sekian. Itu sebenarnya mirip-mirip karena dia untuk transportasi pulang pergi apa gitu. Dibanding pengorbanannya tetap lebih berat pengorbanannya. COVID misalnya, di awal itu kan luar biasa, orang pada takut, malah dia datang. Itu kan udah pengorbanan yang luar biasa. Iya sih. Kalaupun dia sebulan dapat 2 juta, 3 juta, saya pikir tidak sebanding dengan taruhan yang harus dia korbankan. Keluarganya pada takut loh dia pulang, ada yang nggak pulang gitu. Jadi saya pikir itu juga bukan gaji karena resikonya juga tinggi. Itu lebih ini. Sebenarnya sama lah, kayak PMI juga setiap penugasan ada uang saku, ada ini gitu, nggak akan terlantar lah. Jadi menyenangkan juga. Hanya memang ketika masuk PMI pikirannya gaji itu sudah salah niat gitu. Salah dari awal. Iya. Mestinya dia punya motivasi lain. Jadi dia ingin punya teman misalnya, dia ingin punya relasi, meningkatkan wawasan, dia ingin punya keterampilan hidup, dia ingin punya relasi tadi itu, dan nanti efek dari semua yang saya sebutkan tadi di kemudian hari saya yakin ada manfaatnya. Yang hari ini kita tidak tahu itu apa. Tapi ke depan kita baru tahu, oh ini manfaatnya aku ikut PMI. Oh ternyata ini. Oh aku kebetulan ditolong ini karena ternyata kita pernah ketemu di PMI. Pas aku pakai baju PMI kok banyak yang berusaha menyapa, mengenalnya gitu. Itu yang kita tidak tahu. Cuman kan kita nggak mungkin menjelaskan di awal, kamu ikut PMI dong, nanti kamu dapat ini. Yang itu memang tiap orang punya pengalaman yang berbeda tentang kebahagiaan ikut yang menjadi ada di relawan. PMI. Tapi masing-masing nanti ketemu di belakangnya. Gitu.
Ya saya juga termasuk salah satu relawan di PMI yang merasakan hal tersebut. Awal-awal uji coba. Iya. Masuk PMI itu uji coba, Pak. Gimana nih masuk relawan PMI? Apakah ada hal yang menarik di dalamnya? Kecobaan sampai dengan sekarang ini 9 tahun masuk 10 tahun jadi relawan PMI. Sekarang kerja malah di PMI kan. Malahan kan memang rezekinya berarti ada di PMI. Kita rezeki itu kan terkadang bukan dari nilai nominal ya Pak. Gaji bukan hanya dari situ, tapi rezeki ilmu mungkin juga Jodoh. termasuk jodoh. Karena ada teman saya di PNS di provinsi ya. Iya. Itu dia ketemu jodohnya waktu di mahasiswa sebagai KSR ya. Oh. Di Semarang. Jadi kalau dia nyanyi lagu PMI pasti PMI mengantarkan jodoh. mengantarkan jasa ya, tapi Iya, dia mengantarkan jodoh karena dia merasa ketemu jodoh di PMI. Dan dia nggak akan, sekarang memang nggak secara resmi nggak ini, tapi kalau PMI apa butuh apa dia pasti antusias karena dia merasa banyak hal yang dia dapatkan di PMI. Salah satunya yang paling gampang adalah jodoh. Itu. Jadi PMI mengantarkan jodoh. Ya sih. Banyak yang cerita. Keluarga kedua untuk pulang bisa di PMI. Iya. PMI itu jadi keluarga sendiri buat kita kalau kita udah masuk di dalamnya. Gitu ya Pak, setuju ya? Iya. Jadi kita melihat adik-adik PMR itu kayak adik-adik kita. Iya. Senior itu adalah abang-abang kita, orang tua kita gitu. Iya. Jadi kita nggak mungkin tiba-tiba ada PMR datang terus kita pasti antusiasnya beda. Yang saya rasakan ya, saya akan menyambutnya dengan berbeda bahwa dia adik kita yang ini yang harus kita ini itu. Karena jiwanya sama, dia punya jiwa relawan. Iya. Dia pasti tidak akan memikirkan banyak hal ketika mengerjakan sesuatu karena dia relawan. Berarti relawan tadi setiap dia melakukan penugasan dia sudah terjamin ya Pak? Terjamin secara perlindungan. Secara organisasi PMI berusaha memenuhi itu. Jangan sampai kita ingin menolong tapi kita menjadi terlunta-lunta sendiri kan nggak Jadi mungkin. korban. Jadi korban kan. Iya. Mau menolong orang yang terlantar kita terlantar kan nggak mungkin. Dan PMI memperhatikan itu. PMI itu udah pengalaman. Oh iya. Umur-umur Republik inilah dengan ini perkembangannya bareng antara Indonesia, kemajuan Indonesia dengan PMI itu maju bersama-sama. Jadi pengalamannya udah banyak. Organisasi yang sangat teratur selain militer dan ini tuh PMI menurut saya. Jadi pelatihannya pun serius. Pelatihannya. Iya. Oh iya. Kadang-kadang kita dididik oleh militer, dilatih oleh. Saya pernah di Padang itu membuat simulasi bencana gempa. Itu Mentawai ya di sana ya, Mentawai. Simulasi itu benar-benar simulasi. Benar-benar dengan pihak militer, dengan kepolisian, dengan ini serius. Jadi kayak ada gempa beneran dan kita menangani dengan luar biasa. Padahal simulasi aja. Itu suasananya udah kayak apa. Dan saya nggak ketemu organisasi yang latihan serius seperti itu. Selain di itu. Jadi ada suara ini gitu. Ambulan ketika suara sirine seperti ini. Nah, Babel ini adalah daerah yang alhamdulillah adalah jauh dari bencana. Secara visual. Visual itu nggak ada gunung berapi. Iya. Tapi kalaupun ada bencana biasanya karena kelakuan kita sendiri. Misalnya terkubur di lubang camui. Gitu. Itu kan karena gali sendiri. Iya. Ya, di Babel. Kalau ada orang kena bencana, kenapa dia keuruk tambang timah? Jadi karena kelakuannya sendiri. Tapi kalau secara ini tidak ada lempengan gempa di bawah tanah kita, tidak ada gunung berapi. Jadi bencananya masih skala kecil mungkin ya. Justru dengan itulah kita menunjukkan rasa syukur. Rasa syukurnya adalah dengan menjadi tim yang selalu siap apabila ada bencana di tempat lain, kita harus ikut sebagai rasa syukur. Karena ya PMI Padang, Aceh yang sering ada bencana ya, Jogja. Dia terlatih, dia lengkap alatnya. Tapi ketika dia kena bencana, apakah dia sempet? Dia aja mikirin keluarganya kan, mikirin anaknya, keluarganya saya gimana. Bagaimana dia sempet? Walaupun dia udah terlatih, tapi kan pasti panik kalau keluarganya kena. Nah, kitalah yang tidak kena, itu harusnya siap mensupport. Nah, Babel ini pentingnya seperti itu. Sebagai wujud rasa syukur, sebagai wujud ini kita membantu mereka gitu. Benar sih, karena cakupan wilayahnya juga
dekat dengan misalnya dengan Padang tadi kan. Iya. Dan sejauh ini Bubble diakui sih sering bantu. Ada kenangan lah kalau saya ketemu dengan teman-teman relawan dari provinsi itu, mereka bercerita masa lalu bahwa Bubble mengirimkan relawannya sekian. Itu saya cukup bersyukur. Saya pernah baca tuh Pak, karena tsunami di Aceh ya, relawan PMI itu pernah dapat Nobel, penghargaan dari Nobel apa gitu. Berarti kan memang relawan PMI ini sudah luar biasa, profesionalnya luar biasa gitu kan. Iya. Kok di Bubble ini Pak, pelatihan untuk menunjang keprofesionalan relawannya bagaimana? Ya ada, jadi tadi ya yang Nobel tadi memang PMI memang kadang-kadang gini, PMI itu tahapan-tahapan dari penanggulangan bencana itu kan sangat sistematis. Iya. Jadi tidak langsung turun ikut kumpul baju bekas kemudian dibawa. Nggak taunya di sana udah banyak. Semua orang berpikir tentang baju bekas. Tidak ada yang memikirkan misalnya pampers, pembalut misalnya, yang kebutuhan dasar yang orang tidak memikirkan. Kita sering memikirkan itu. Gitu. Ketika ada bencana, kita asesmen dulu apa kebutuhannya nih, apa yang perlu diperlukan nih, apa yang sudah ada, apa yang belum, apa yang bisa kami bantu. Terkadang PMI mengambil peran yang menurut orang tidak penting, tapi ternyata sangat dibutuhkan. Ya, banyak orang menyiapkan tenaga dokter, para medis, apa betul itu penting. Kemudian PMI mengambil alih, mengambilin mayat misalnya, mengumpulin jenazah, menyiapkan dapur umum, yang sepele-sepele, seolah-olah semua orang bisa, tapi ternyata tidak diambil, karena memang itu dianggap sepele. Tapi tanpa itu bisa sangat mengganggu pertolongan pertama itu. Jadi kadang-kadang PMI mengambil yang tidak orang pikirkan. Tidak, semua berpikir tentang baju bekas. Akhirnya baju bekas menumpuk dua rumah. Ada semua berpikir tentang mie instan. Wah, itu banyak kebanjiran penumpukan. Iya, nggak apa-apa, itu semua perlu. Tapi makanya tuh ada tahapan-tahapan yang dilakukan, yang kita relawan udah terlatih. Terkadang relawan kita pun ada yang tadi bicara tentang pelatihan ya. Ada yang pelatihan tentang logistik saja. Dia ahli tentang logistik. Dia ahli tentang air. Membuat sumber air, mendistribusikan, memanfaatkan. Ada pelatihannya. Ada yang pakar tentang itu. Ada pakar tentang pertolongan pertama. Itu jelas ada. Logistik. Jadi memang kita terlatih untuk pos-pos tertentu. Kayaknya ada PMI yang nggak pernah berangkat karena memang ahli dalam manajemen. Nggak pernah aku ditugasin ke lokasi bencana ya karena kamu pakarnya di sini. Orientasi kepala merahan mungkin ya. Dia ahli pakarnya di diseminasi. Ya udah berarti bencana nggak diturunin gitu ya Pak. Makanya kalau ada orang tertarik mau gabung banyak sih yang gabung ke PMI awalnya memang tidak tahu, hanya diajak orang, dia ikut-ikutan, penasaran. Tapi setelah masuk baru merasakan, oh ini ternyata, oh aku dapat ini. Oh yang life skill yang sebelumnya tidak pernah dia harapkan, tahu-tahu dapat gitu. Karena memang luar biasa sih, bukan hanya relawan kita ini bukan hanya tentang donor darah PMI ya kan, tapi banyak cabang-cabang yang bisa kita gali di situ ya. Oke. Terima kasih Pak atas bincang-bincang kita sore hari ini. Bagaimana sih menurut Bapak podcast PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, harapannya bagaimana? Ya, terima kasih. Ini hanya kita ngobrol tentang relawan sedikit ya. Mudah-mudahan bisa menarik. Ya, podcast ini penting karena promosi tentang kesehatan, tentang penanggulangan bencana, tentang donor darah itu harus mengikuti perkembangan zaman. Dan podcast ini adalah teknologi terkini, strategi ya, dan PMI harus mengambil alih salah satunya dengan strategi ini supaya lebih dikenal oleh masyarakat dan masyarakat mendapat manfaat. Saya kira udah bagus. Mudah-mudahan lebih diperbaiki lagi dari segi ya ini pelan-pelan ya. Oke. Harapan untuk relawannya Pak mungkin? Untuk relawan PMI provinsinya? Ya, harus lebih semangat, harus lebih mengikuti ini ya, aturan-aturan, kemudian mengajak teman-teman lainnya untuk gabung ya. Di caranya dengan dia adalah sebagai duta. Oh, duta. Duta. Kalau dia bagus dan dia mendapat manfaat dari PMI, saya yakin teman-temannya akan ikut. Oke. Itu karena dia promosi diri.
Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya hari ini. Terima kasih kawan-kawan semua. sama-sama. Karena yang saya tahu relawan itu bukannya digaji tidak ada nilainya, tapi mereka tidak ternilai. Betul. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih atas episode kali ini. Saya Tupuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seven Podcast.